Oke Sobat Kreatif, kembali lagi di Ide Podcast. Bersama saya Rani, ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Mas Rizky dari Studio Hanafi ya Mas ya? Iya betul. Oke. Mas Rizky ini manajer program dari Galeri Kertas ya Mas ya? Ya. Oke. Boleh disapa dulu Mas, Sobat Kreatif dimanapun berada nih. Halo Sobat Kreatif Depok. Makasih udah nonton podcast ini. Semoga dapat sesuatu yang berharga dari podcast ini. Makasih. Oke, untuk Sobat Kreatif nih, Mas, ada yang belum tahu nih Studio Hanafi itu apa sih Mas? Boleh nggak dijelasin tuh Mas? Oke. Jadi Studio Hanafi itu kita komunitas ya sebenarnya. Tapi intinya itu komunitas. Terus di Studio Hanafi itu juga ada namanya Galeri Kertas. Itu galeri sih. Tapi kita fokusnya ke karya yang bermedium kertas gitu. Dan kita udah jalan sejak 2018. Di situ udah banyak ada pameran dari perupa-perupa di Depok dan daerah sekitarnya, juga dari luar negeri juga beberapa. Dan di situ juga kita provide wadah buat anak-anak muda, seniman-seniman muda dari Depok untuk berkarya juga. Karena di sana juga kita adain pameran mereka, bisa sih pameran bersama. Terus ada juga residensi, terus workshop dan semacamnya itu juga. Oke. Nah, ini Mas tadi kan dibilang wadah ya. Wadah tempat, salah satunya berarti wadah tempat berkumpulnya salah satunya orang-orang kreatif nih, khususnya di Kota Depok. Berarti boleh nggak nih Mas, kalau misalnya nih setelah ada tayangan ini nih, ada yang ternyata dia tuh sebenarnya punya bakat, punya seni, tapi tuh dia nggak berani mengeksplor, mengasah. Boleh nggak nih dia belajar di Studio Hanafi ini Mas? Ya, boleh banget sih sebenarnya. Soalnya kan kita tuh juga sebenarnya buka tiap hari, dan sekarang juga ada pameran. Itu pamerannya Pak Hanafi, founder Studio Hanafi. Itu menunjukkan karya-karya dia lama yang dari tahun sebelum 2000. Judul pamerannya juga sebelum tahun 2000. Jadi udah berjalan sekitar 3 hari dan sejauh ini juga banyak yang datang. Terus kebetulan ada Pak Hanafinya, terus mereka ngobrol, terus sharing ide gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau ada anak muda Depok yang tertarik sama seni, langsung datang aja ke Studio Hanafi gitu. Oh gitu. Nih kalau itu boleh tahu nggak nih Mas, maksudnya seninya apa aja gitu yang ada di Studio Hanafi nih? Ya, sebenarnya nggak dibatasi ya, cuma kan karena galeri jadi konotasinya mungkin lebih ke seni rupa ya. Tapi kita juga udah sempat ngadain performance teater gitu, tari. Dan sebenarnya istrinya Pak Hanafi itu kan Ibu Dinda. Ibu Dinda itu juga dia ngadain semacam kelompok teater anak itu setiap minggu. Jadi ada sesi ya bermain / berteater aja buat anak-anak tuh. Dan itu gratis. Jadi kalau hari Minggu ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya tertarik sama teater, ya datang aja ke Studio Hanafi hari Minggu gitu. Oh gitu. Dari umur berapa nih Mas kalau untuk teater anaknya nih Mas? Teater anak sebenarnya umur SD gitu ya, mungkin 6 sampai 12 ya. Oh yang udah mulai ngerti, iya. udah mulai tahu bakatnya nih ada seni-seninya Iya, gitu ya. atau kalau nggak ada kegiatan hari Minggu ya datang aja, pasti seru aja sih. Oh, hari Minggu, oke. Oh ya nih Mas, mau ngasih sedikit info nih Mas. Jadi Kota Depok ini pada tanggal 5 Juni telah terpilih oleh Kemenparekraf dalam nominasi jejaring Kota Kreatif UNESCO nih Mas. Tepatnya dalam media artnya. Oke. Nah, insya Allah akan diumumkan pada tanggal 31 Oktober ini di Paris. Makanya minta doanya dari Mas Rizky sama dari sobat-sobat kreatif semuanya nih. Nah, jadi salah satu peran dari Studio Hanafi ini Mas, jadi ada tadi yang namanya program internasional, program residensi ya. Boleh nggak dijelasin tuh program residensi apa gitu? Jadi program residensi ini itu diperuntukkan bagi anak-anak muda yang bakat ke seni atau yang ada interest sama seni. Dan biasanya itu formatnya, jadi kan di galeri ini kan ada pameran yang dari berupa berpengalaman.
biasanya mungkin Pak Hanafi atau seniman lain yang udah high profile gitu, dia mengadakan pameran, terus nanti selama pameran itu ada program namanya program presentasi. Jadi nanti kita bikin open call untuk seniman-seniman muda untuk datang ke Suhi Hanafi untuk mempresentasikan karyanya. Nanti dari yang presentasi itu kita pilih sekitar 5-7 untuk mengikuti program residensi itu. Nanti program itu dipandu oleh seniman yang berpengalaman itu. Terus nanti di akhir program residensi ini mereka berpameran di Galeri Kertas kayak gitu. Oh gitu, berarti program residensinya itu ada yang dari Indonesia kirim ke luar negeri, ada yang luar negeri kirim ke ini ya Kak? Ya biasanya kan rupanya itu kan dari luar negeri, dan mereka stay di sini. Terus ya perupa yang muda itu biasanya dari Depok sih, atau dari Depok dan sekitarnya gitu. Terus gitu. nanti mereka ikut presidensi itu selama sekitar 2 minggu, ada kelas banyak gitu kan. Dikasih mereka exchange pendekatan, exchange pengalaman juga gitu. Nanti pada akhirnya perupa muda itu kan dapat ide mau bikin pameran apa, nanti akhirnya mereka pameran juga di Galeri Kertas gitu. Oh gitu. Berarti nih ketika residensi yang dari luar negeri, warga negara asing berarti ya, warga negara asing dari luar negeri ke Studio Hanafi ini, dia nanti bisa berinteraksi sama orang-orang Depok juga berarti ya, Iya. dari seniman Depok ya gitu ya. Jadi bisa bertukar pikiran ya Mas ya. Betul. Ibaratnya seni yang di luar negeri itu apa sih? Nah, seni Depok apa? Jadi kan saling bisa barter informasi ya Mas ya. Betul. Oke. Yang saya dengar kan dari tahun 2012 ya yang residensi itu ya. Programnya mulai. Kalau residensi dengan Galeri Kertasnya itu baru mulai 2018. Tapi kalau sebenarnya residensi bersama Pak Hanafi itu udah dari dulu sih. Iya. Dari awalnya gitu. Nah, itu biasanya nih negara mana aja yang ikut program ini gitu? Kalau dulu tuh Pak Hanafi punya banyak teman dancer dan kayak seniman juga dari Eropa. Ada juga dari Kanada. Terus kemarin yang paling baru tuh Rob Pierce, dia dari Inggris, dari UK. Pameran di sini tahun 2019 kalau nggak salah. Nah nanti kebetulan nih September tuh ada seniman dari Finlandia, namanya Suvi Karjalainen. Dia seniman cat air gitu. Mau pameran di sini, pameran di Galeri Kertas juga, nanti ada program residensi juga. Oke. Terus juga ini nih Mas, tadi Mas Rizky ini sebut Galeri Kertas ya dari tadi kan ya. Oke, sobat kreatif. Jadi ini menarik juga nih mengenai Galeri Kertas. Biasanya itu kertas itu yang kita tahu tuh buat menulis atau mengerjakan soal-soal atau tugas ya Mas ya gitu kan. Tapi di Studio Hanafi, tepatnya di Galeri Kertas ini, kertas tuh bisa diubah menjadi seni yang luar biasa. Boleh nggak nih Mas dijelasin mengenai seni kertas nih? Jadi kertas itu kan orang sering, ya tadi betul kata Mbak, kertas itu konotasinya kan lebih ke kayak nyatet atau ya, ngerjain tugas kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kertas itu kan nggak cuma kertas HVS aja kan. Kertas itu ada juga kertas kalkir, kertas yang buat kertas khusus buat ngelukis, yang buat cat air, ya kayak gitu. Dan selain buat seni rupa, buat karya lukis itu kan juga bisa dimanipulasi lagi, dikaryakan lagi menjadi suatu, misalnya jadi instalasi gitu. Kemarin perupa muda yang programnya dipandu oleh Edi Bunetsky, dia street artist, dia bikin instalasi mengkombinasikan kertas dengan kayak kawat-kawat gitu, terus dibikin jadi suatu struktur yang besar. Terus di dalam struktur itu ada kertas-kertas, terus di kertas itu juga ada gambar-gambarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kemungkinannya tidak terbatas gitu. Oh gitu, berarti nantinya karyanya kayak jadi kayak contohnya kayak seni lukis kayak gitu ya, tapi dia lebih ke 3 dimensi bukan Mas? Gitu. Nah, Mas, balik lagi tadi nih mengenai yang Kota Depok masuk UNESCO nih Mas. Oke. Kan kalau misalnya insya Allah kalau nantinya Depok terpilih menjadi kota kreatif nih Mas, Studio Hanafi ini ingin memanfaatkan peluang apa? Karena kan sudah tidak ada barir di antara negara lain lagi nih ibaratnya. Boleh dijelasin nggak nih? Selain maksudnya dari program residensi, apakah mau lebih luas lagi pemasarannya atau gimana gitu Mas? Sebenarnya kalau udah ada inisiatif kayak gitu, mungkin kami lebih fokus ke networking aja kali ya, untuk kayak
lebih memperluas jaringan galeri kertas lagi, biar bisa reach ke mungkin galeri-galeri serupa yang di luar negeri atau seniman-seniman dari luar negeri, atau untuk menyuarakan eksistensi kita di Depok ini gitu. Oke. Tuh. Nih, kira-kira ada nggak harapan yang ibaratnya belum pernah ke negara mana, maksudnya negara mana yang pengen kerjasama nih sama Studio Kertas nih, Studio Hanafi atau Galeri Kertas nih? Sebenarnya tertarik banget sih untuk kerjasama sama negara yang non Barat gitu, misalnya kayak Afrika atau Asia lain juga, misalnya kayak Malaysia atau Singapura atau Myanmar bahkan, atau yang pokoknya yang Asia atau yang bukan Barat. Soalnya Barat tuh kan kayak seni mereka kan udah bisa dibilang maju ya, udah dari dulu tuh mendominasi banget gitu seni Barat tuh. Jadi mungkin pengen kerja sama ya negara lain aja yang bukan itu gitu kayak. Oke nih, kan sekarang kan udah Barat ya. Tadi Mas Rizky katanya mau mencoba kayak contoh kayak Afrika atau Asia gitu kan ya. Jadi ibaratnya lebih luas lagi nih nanti ide-idenya udah ketahuan, karena kan saat ini Barat udah tahu dong karya-karyanya kayak gimana. Jadi oke. Boleh nggak, tadi kan udah event yang sebelumnya ya, katanya mau ada event lagi nih selama bulan Agustus. Event apa tuh Mas? Sekarang yang lagi berlangsung itu pameran Pak Hanafi, judulnya Sebelum Tahun 2000. Itu memamerkan karya-karya dia yang dibuat sebelum tahun 2000 seperti namanya. Dan itu berlangsung sampai sebulan ini sih, 1 bulan sama Agustus, dan tiket masuknya 10.000. Terus tapi nggak ada program residensinya kalau ini, soalnya itu cuma sifatnya kayak program pameran arsip aja. Terus nanti yang ada program residensinya itu mungkin September, dimulai 16 September pamerannya Suvi Karyalainen, itu dari yang tadi saya bilang seniman dari Finlandia. Dia akan menampilkan karya lukisan gulung namanya. Jadi itu dia tuh bikin lukisan dalam gulung itu panjang banget. Terus nanti di dalam galeri itu bakal bikin semacam labirin itu, yang bisa orang bisa masuk, bisa ngelihat karyanya tuh menelusuri labirin itu gitu. Dia juga bakal bikin residensi juga. Nah itu bisa nanti kita bikin open call, nanti semua orang bisa coba semuanya ikut, ya, bisa presentasi dan ikut. Oke. Tuh sobat kreatif, kalau misalnya penasaran sama yang program residensinya, terus karya-karya seni dari yang luar negeri nih, boleh nih ke Studio Hanafi ya Mas ya, boleh lihat September nanti nih. Nanti buka aja di mana tuh Mas? Di webnya ya, lihat ya. Website kami sebenarnya masih maintenance itu ya, jadi mungkin ke Instagram aja atau Instagram. Oke. Galeri Kertas _art. Boleh disebutin aja Instagramnya apa tuh Mas? Instagramnya tuh kalau Galeri Kertas _art. Jadi Galeri Kertas biasa _art gitu. Oh gitu. Oke. Dari situ juga udah ada link ke Studio Hanafi, nggak masuk, nanti dicari aja. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan. Udah berapa menit Mas? Oke. Tadi Mas katanya saat ini nanti ya bulan Agustus nih ya, karena ada pameran sebelum tahun 2000 dari karyanya Pak Hanafi ya Mas ya. Boleh nggak dijelasin tuh Mas, itu pameran apa yang sebelum 2000 tuh? Jadi mungkin sekarang tuh orang kenal Pak Hanafi itu kan dari style dia yang kayak lukisan abstrak gitu kan. Terakhir tuh pameran dia di Jogja Maret lalu, judulnya Aftermath, itu di Jogja National Museum. Itu kan menunjukkan karya-karya dia yang baru. Nah ini kontrasnya gitu, jadi karya-karya dia yang lama yang dibikin sebelum tahun 2000. Nah itu kita bisa lihat semacam awalan-awalan dari, atau gejala-gejala awal dari gaya abstraknya Pak Hanafi ini gitu. Jadi jejak perjalanan karya dari Pak Hanafi ya Mas ya. Waktu itu juga dia kan berkarya di tengah periode reformasi segala macam gitu kan. Itu juga jadi inspirasi buat dia waktu itu. Dan waktu itu juga Studio Hanafi belum terbentuk gitu. Jadi ini sebenarnya menarik sih menurut saya. Jadi teman-teman bisa ngelihat karya yang emang belum nggak available sebelumnya buat publik gitu. Karya-karya Pak Hanafi yang nggak available sebelumnya buat publik di Galeri Kertas gitu. Terutama buat kaum muda ya, ibaratnya betul. ya. Yang belum lahir pada tahun itu, gitu. Oke sobat kreatif, kita juga mau tahu nih, kira-kira Studio Hanafi ini sudah berkolaborasi sama siapa aja sih? Gitu. Boleh dijelasin nggak Mas? Oke. Kalau yang paling baru itu bulan Juni kemarin kita kolaborasi dengan pemerintah Depok untuk
mengadakan suatu lokakarya atau workshop. Itu kemarin di Universitas Indonesia kita mendatangkan seniman dari Jepang namanya Natsuko Tanaka. Dia udah menetap di Indonesia sekitar 3 tahun, dan dia mengembangkan metode unik menggunakan nasi sebagai cat gitu. Jadi dia bisa kayak mengkonvert nasi atau bahan-bahan alami lainnya menjadi pigmen-pigmen gitu. Dan kemarin tuh workshopnya isinya dia mengajarkan metode dia itu, gimana cara bisa membuat suatu material lukis dari bahan-bahan alami yang bisa kita temukan di sekitar kita gitu, kayak nasi atau buah gitu. Jadi dia mengekstrak pigmen warna dari bahan-bahan tersebut gitu. Berkarya tuh nggak harus mahal dan sebenarnya bisa kita ambil dari bahan-bahan di sekitar kita gitu. Bahan-bahan di sekitar kita tuh mengandung warna, mengandung tekstur-tekstur yang unik, jadi kita bisa ubah mereka menjadi cat gitu. Bisa kita suatu gunakan yang dalam suatu ini karya. ya, suatu karya Ya, ya. betul. Oke. Nah itu kan dari kolaborasi sama pemerintah Pemkot ya, Pemkot Kota Depok ya gitu. Kalau sama yang lain nih Mas, ada nggak, maksudnya pernah kolaborasi sama siapa Oke. aja sih gitu? Saya juga baru menjabat sebagai manajer tuh sejak 2022 kan, sejak tahun lalu. Jadi kalau dengan saya tuh baru dengan pemerintah Depok itu, tapi saya tahu dulu tuh sebelum saya, kita udah sering kolaborasi sama kelompok teater di Jakarta misalnya. Dia pengen bikin show yang semacam sifatnya partisipatoris, dan mereka nyari venue gitu yang cocok buat itu. Dan ternyata Galeri Kertas cocok, jadi mereka bikin pertunjukan di Galeri Kertas gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau buat pemerintah, kalau sama pemerintah mungkin baru sama Depok itu gitu. Saya tahu. Depok ya, oke. Oke nih Mas Rizky, tadi tuh sempet ngomong September nanti kan ada residensi itu ya. Yang dari mana tadi Mas? Pameran Perupa dari Finlandia. Oh Finlandia, oke. Nah boleh nggak dijelasin nih temanya apa, terus berapa lama nih kegiatannya, terus di mana boleh? Jadi nanti September tuh tanggal 16 insya Allah ya. Bahkan bakal dibuka pamerannya Sufi Karyalainen. Dia perupa dari Finlandia, dan dia spesialisasi di seni rupa cat air ya, menggunakan cat air. Jadi karyanya itu sangat unik, soalnya kan biasanya kan kita kalau tahu karya tuh satu jadi gitu kan, misalnya kayak kanvas dimensinya tuh fix gitu, kayak kotak atau persegi panjang gitu kan. Sementara dia tuh bikin karya dalam jadi karyanya tuh naratif itu, ada ceritanya, dan mediumnya tuh gulung, kayak suatu scroll gitu digulung. Sebenarnya kertas juga sih dia combine gitu, tapi jadinya tuh sekarang udah panjang banget, sekitar 55 meter kayak panjang sih pokoknya. Dan dia itu menggambarkan pengalaman dia selama di New York, selama di Eropa segala macam. Soalnya dia kan lulusan Parsons tuh sekolah desain di New York. Dia lulus dari sana, terus memulai karya itu gitu. Dia mendokumentasikan hidup dia lewat karya itu gitu. Jadi sekarang tiap hari tuh dia tambahin terus. Dan nggak tiap hari sih, pokoknya kayak sering dia tambahin itu. Dan sekarang akhirnya udah panjang banget karyanya gitu. Nanti bikin semacam labirin di dalam galeri kertas gitu yang orang bisa telusuri dan melihat karyanya dari awal sampai akhir gitu. Nah tadi kan berarti kan dia sudah di sini ya Mas ya, orang yang tersebut. Itu berapa lama sebelum pameran biasanya kalau mau adain pameran nih yang program residensi ini, berapa lama dulu dia di Indonesia sebelum dia mengadakan pameran nih Mas? Oke. Jadi kalau sekarang itu dia lagi di Eropa sebenarnya, dia lagi liburan. Tapi sebelum dia berangkat kemarin sempat persiapan dulu di sini, persiapan sebenarnya basic aja, cuma memetakan labirin itu gitu. Sebenarnya semua materialnya udah dia simpan di rumahnya di sini. Terus mungkin nanti dia pulang ke sini tuh tanggal 28, dia prepare 2 minggu mungkin. Terus dia bakal stay terus sampai program residensi sama Perupa Muda itu selesai, baru dia mungkin pergi lagi gitu. Berarti dia sendiri atau bersama tim nih Mas kalau kayak gitu Mas? Sendiri sih dia. Oh sendiri, hebat ya. Keren. Sobat kreatif tuh, keren banget tuh. Jadi jangan di luar negeri aja mau belajar ya Mas ya ke Depok nih, salah satunya ke Studio Hanafi. Jadi kalau misalnya ada sobat-sobat kreatif di luar sana yang pengen lebih mengasah dan tapi malu sendiri dan nggak tahu arah nih ya Mas ya, belum tahu arah, bisa ke Studio Hanafi, ibaratnya bisalah kayak mendapat pencerahan ya Mas ya, mendapat pencerahan, salah satunya melihat karya seni dari
orang-orang Depoknya sendiri maupun dari luar negeri ya Mas ya gitu. Nah nih Mas, sebelum kita tutup nih Mas, ada satu pantun nih dari saya. Oke. Paling enak makan roti buaya. Rotinya enak kalau diisi keju. Kita lestarikan seni dan budaya. Agar seni budaya semakin jaya dan maju. Sampai di sini dulu nih bincang-bincang kita dengan Studio Hanafi, khususnya dari Mas Rizky ya Mas ya. Oke, dan jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?